Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Avandi di Clipper Channel. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang bertanya, pada saat melakukan pemeriksaan tes pack hasilnya negatif namun telah datang bulan, apakah hal tersebut menandakan adanya kehamilan atau tidak? Sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut, seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Bagaimana bisa pemeriksaan tes pack hasilnya negatif namun telah datang bulan? Apakah pemeriksaan tersebut menandakan adanya kehamilan atau tidak? Yang perlu kita ketahui, pemeriksaan tes pack menggunakan indikator hormon HCG yang ada di dalam tubuh. Hormon HCG atau biasa disebut dengan hormon kehamilan biasanya diproduksi pada saat masa kehamilan saja. Untuk itulah pemeriksaan tes pack menggunakan indikator hormon HCG. Namun dalam beberapa kasus, pada awal-awal kehamilan, biasanya kandungan hormon HCG di dalam tubuh masih sedikit, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tes pack, hasilnya akan menunjukkan negatif, padahal ada tanda-tanda kehamilan. Untuk itulah, keakuratan dari pemeriksaan tes pack masih 90%, sehingga terkadang pemeriksaan tes pack bisa saja salah. Lantas, apa yang perlu dilakukan ketika pemeriksaan tes pack hasilnya negatif namun telah datang bulan? Yang perlu dilakukan ketika pemeriksaan tes pack hasilnya negatif adalah menunggu antara 1 hingga 2 minggu. Jika dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu ke depan masih belum haid, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan tes pack ulang. Hal ini biasanya pada saat pemeriksaan tes pack tersebut akan lebih akurat. Jika memang ada kehamilan, biasanya alat tes pack akan menunjukkan hasil yang positif, mengingat kandungan hormon HCG di dalam urin akan semakin tinggi, sehingga alat tes pack akan semakin akurat. Waktu yang paling bagus untuk melakukan pemeriksaan tes pack adalah ketika bangun tidur di pagi hari, mengingat hormon HCG di dalam urin masih tinggi. Demikian sedikit informasi dari saya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk kamu yang ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi informasi kesehatan lainnya. Terima kasih.